Halo, selamat datang di Infonomik bersama saya Mika Rini. Di Infonomik kita akan berbagi informasi seputar ekonomi. Infonomi kali ini kita akan berbagi tentang tata kelola keuangan usaha Anda. Bagus sekali jika Anda sudah punya motivasi untuk membuka usaha sendiri. Tantangannya memang banyak, tapi bukan berarti kita tidak bisa atasi ya. Yang pertama biasanya orang mengalami tantangan kekurangan modal ketika dia mau membuka usaha. Nah, caranya adalah memang kita bisa menabung sejumlah tertentu sampai tercapai modal yang kita targetkan atau modal yang kita butuhkan. Cara yang lain adalah kita memang mengusahakan permodalan tadi dari patungan atau kita istilahnya berkongsi dengan orang lain. Jadi dari modal usaha yang kita butuhkan bisa jadi 50%-nya disediakan oleh Anda dan 50%-nya disediakan oleh mitra atau partner Anda. Nah, yang saya ingin jelaskan di sini adalah bahwa ketika Anda awal membuka usaha, usahakan agar modalnya itu dari uang Anda sendiri atau dari patungan itu tadi, bukan dari meminjam. Kenapa demikian? Karena usaha ketika baru dijalankan, penghasilan usahanya belum stabil. Sementara kalau Anda sudah terlanjur meminjam, maka Anda sudah punya kewajiban cicilan. Padahal penghasilan usahanya juga belum jelas. Karena itu sekali lagi, ketika awal membuka usaha, gunakan modal usaha sendiri. Nah, supaya mudah dalam Anda mengumpulkan modal usahanya, terlebih dahulu memang harus dihitung berapa sih modal usaha yang sesungguhnya. Jangan sampai Anda merasa kesulitan untuk mengumpulkan modal usaha, tetapi Anda belum hitung dengan detail, hitung secara jelas permodalan untuk usahanya apa saja. Apakah untuk peralatan, apakah untuk tempat, apakah untuk perizinan. Nah, kalau sudah lebih detail, kalau sudah Anda breakdown, kan jadi ketahuan mana sih dari kategori berbagai modal usaha tadi yang bisa Anda hemat. Dengan demikian, mengumpulkan modal usaha menjadi lebih mudah. Salah satu tantangan dalam mengelola usaha adalah melakukan pembukuan atau mengelola keuangan ya. Nah, karena itu sebenarnya jangan hal itu dijadikan momok ya, dijadikan semacam halangan yang tidak bisa Anda tembus. Karena pada dasarnya yang namanya mengelola keuangan itu tidak harus membuat Anda menguasai akuntansi. Sederhananya adalah Anda melakukan pencatatan uang yang keluar dan uang yang masuk. Zaman dulu sebelum adanya teknologi finansial, sebelum adanya aplikasi, orang itu dalam melakukan pengelolaan keuangannya, dia melakukan secara tradisional, yaitu dengan melalui pencatatan. Dia mencatat di dalam berbagai buku yang jenisnya berbeda-beda ya. Ini bisa juga Anda praktekkan kalau Anda mau melakukannya secara tradisional. Anda bisa memiliki buku penjualan, buku pencatatan. Ya, kalau disebutnya buku penjualan berarti penjualan Anda yang dicatat di situ. Lah, kalau buku penerimaan berarti seluruh penerimaan yang Anda catat di situ. Kemudian juga Anda bisa ciptakan buku pembiayaan. Berbagai biaya-biaya usaha bisa Anda tulis di situ ya. Dengan demikian ketika Anda ingin tahu berapa sih omset usaha atau total penjualan Anda bisa menemukannya di dalam buku penjualan Anda. Nah, demikian juga dengan kategori buku yang lainnya. Anda bisa mendapatkan berbagai informasi mengenai usaha Anda sendiri dari catatan keuangan yang Anda miliki. Coba Anda bayangin Anda nggak punya catatan ya. Kelihatannya usaha jalan, warungnya penuh, penjualan selalu ada. Tapi Anda nggak pernah tahu penjualannya berapa, biayanya berapa. Anda nggak pernah tahu Anda untung berapa. Nah, melakukan pembukuan secara sederhana dengan mencatat di berbagai kategori buku itu tadi, itu melakukannya secara konvensional atau tradisional.
Cara yang sekarang jauh lebih canggih dan jauh lebih mudah. Jika Anda melakukan usaha Anda dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti contohnya semua transaksi keuangan Anda lakukan melalui bank. Jadi ketika ada orang mau membeli produk dan layanan Anda, dia bisa melakukannya lewat transfer atau dia bisa melakukannya lewat dompet digital. Maka segala transaksi pembelian tadi tidak perlu lagi Anda catat, kan sudah otomatis tercatat ya. Demikian juga ketika Anda melakukan pengeluaran usaha, usahakan agar segala sesuatunya Anda bayar dari rekening bank Anda, sehingga sudah pasti otomatis tercatat. Di akhir bulan ketika Anda menginginkan laporan secara keseluruhan dari aktivitas usaha Anda, baik yang masuk maupun yang keluar, Anda tinggal print atau cetak transaksi keuangan bank Anda. Di situ Anda dapat menganalisa sebenarnya situasi keuangan usaha Anda sudah cukup baik atau belum, berapa penjualan Anda, berapa biaya-biaya yang keluar, dan dari situ dapat Anda susun sebuah laporan keuangan berupa laba rugi maupun laporan besarnya harta kekayaan Anda maupun laporan omset penjualan Anda. Mudah kan? Jadi jangan dibuat sulit. Sebaiknya memang untuk usaha zaman sekarang Anda mampu beradaptasi secara digital sehingga pembukuan dan pencatatan usaha dapat dilaksanakan secara otomatis, mudah, dan sederhana. Dalam usaha, pengeluaran itu bisa terjadi kapan saja. Dalam usaha bisa juga terjadi pesanan melebihi kapasitas produksi Anda. Nah, ketika hal-hal itu terjadi, tentunya membutuhkan uang kan? Apa yang terjadi ketika kita harus berproduksi lebih dari biasanya, sementara uangnya nggak ada? Mana mungkin kita menolak pesanan orang? Jangan-jangan kalau kita tolak, dia nggak mau datang lagi ke kita. Nah, karena itu dalam usaha kita perlu menjaga likuiditas, atau intinya kita perlu memiliki sejumlah dana yang memang diperlukan saat terjadi lonjakan biaya itu tadi. Nah, lonjakan biaya itu tidak hanya terjadi ketika permintaan dari pelanggan meningkat, tapi bisa juga terjadi dari hal-hal yang tidak terduga. Ya, contohnya terjadi musibah dan bencana pada usaha Anda, terjadi kerusakan pada aset usaha Anda ya, sehingga Anda harus keluar uang untuk melakukan biaya recovery, melakukan penggantian peralatan maupun aset usaha yang rusak tadi. Nah, itu kan hal-hal yang tidak terduga yang harus segera Anda laksanakan karena sangat terkait dengan operasional usaha. Kalau tidak diperbaiki, mana mungkin kita bisa beroperasional lagi. Untuk itu, memiliki dana darurat dengan tujuan menjaga likuiditas ya, dengan tujuan untuk mengantisipasi berbagai musibah dan bencana yang mengancam aset-aset usaha Anda perlu dilakukan. Sebaiknya dana darurat untuk usaha dipersiapkan 3, 6 sampai 12 kali dari operasional usaha yang biasanya terjadi. Jika Anda memiliki cukup dana darurat, maka ketika terjadi kondisi-kondisi darurat dalam usaha Anda bisa bertahan sementara waktu. Dalam usaha, menjaga tingkat pengeluaran itu penting. Dalam usaha, seluruh pendapatan usaha juga tidak boleh dihabiskan begitu saja. Jadi sama seperti orang pribadi, usaha juga perlu menabung. Penghasilan usaha tidak boleh habis begitu saja. Nah, bagaimana caranya supaya tingkat pengeluaran usaha ini bisa terkendali? Nah, Anda harus deteksi terlebih dahulu nih, pengeluaran usaha itu apa saja. Kalau kita tidak bisa mengkategorisasi, kita jadi kehilangan fokus gitu. Pengeluaran apa yang sebaiknya atau pengeluaran apa yang wajar kita hemat. Nah, pengeluaran usaha itu ada dalam berbagai kategori. Contohnya, pengeluaran usaha yang langsung terkait dengan
produk, contohnya biaya bahan baku ya. Ada juga pengeluaran usaha yang terkait dengan operasional ya. Contohnya seperti listrik, telepon dan lain sebagainya. Ada lagi juga pengeluaran usaha yang biasanya jumlahnya tetap, contohnya seperti gaji karyawan. Jadi operasional usaha mau berapapun, selama jumlah karyawannya tetap ya, perusahaan beroperasional atau tidak, gaji karyawan tetap harus dibayar. Nah, pengeluaran-pengeluaran usaha Anda harus Anda deteksi dulu. Apakah mengeluarkan biaya bahan baku, ataukah ada pengeluaran tetapnya, ataukah ada pengeluaran tidak tetapnya. Nah, dari kategori-kategori ini, mana yang bisa dihemat? Apakah bahan baku bisa dihemat? Mungkin kita bisa mencari bahan baku yang harganya lebih murah tapi kualitasnya yang sama. Atau kita bisa juga mencari supplier di mana bisa memberikan kita pembiayaan. Kita tidak harus membayar tunai tapi bisa memberikan tempo atau penundaan pembayaran. Tentunya ini menjadi keuntungan usaha bagi kita karena kita dapat mengatur berbagai pengeluaran tadi sehingga perputaran usaha kita semakin lancar dan efisien. Sangat penting bagi usaha untuk bisa kita ketahui kemajuannya dari waktu ke waktu ya. Karena itu memang kita harus evaluasi. Nah, evaluasi ini sebenarnya harus berdasarkan data yang sesungguhnya ya. Nah, data sesungguhnya ini memang berdasarkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan usaha ada yang namanya laporan laba rugi ada. Ada juga laporan keuangan usaha berupa neraca. Nah, ada juga laporan keuangan berupa arus kas. Nah, kalau laba rugi sesuai dengan namanya, dia menceritakan atau menyajikan sebenarnya pada periode waktu tertentu keuntungan usaha Anda berapa. Nah, di situ didapat laba usaha dari total penjualan dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, kalau kita bicara penjualan berarti kan kita bicara mengenai omset usaha ya. Salah satu indikator kita untuk bisa melacak kemajuan usaha adalah dari omset usaha tadi. Omset usaha semakin meningkat dari waktu ke waktu, maka itu merupakan sebuah indikator keuangan usaha kita atau kemajuan keuangan usaha kita bergerak lebih baik. Nah, karena itu memiliki data, memiliki pencatatan keuangan usaha, omset keuangan usaha, total penjualan keuangan usaha Anda dari waktu ke waktu sangat penting sebagai indikator bagi Anda untuk mengukur kemajuan usaha. Namun, omset usaha itu baru pendapatan saja. Kita juga harus menghitung keuntungan ya. Nah, karena itu kita bisa lihat sisi sebelahnya yaitu biaya usaha. Berapa sih keuntungan usaha kita yang sebenarnya? Jangan-jangan omset usaha kita besar, keuntungan usaha kita segitu-gitu aja, berarti biaya usaha kita naik dong. Nah, kalau kita mendapati situasi usaha kita seperti itu, maka yang perlu dievaluasi adalah biaya usahanya. Jangan-jangan kita operasional usahanya menjadi lebih mahal dari waktu ke waktu. Nah, di situ berarti harus ada efisiensi. Dengan demikian, kinerja usaha selain dari waktu ke waktu perlu kita evaluasi, maka apa yang dievaluasi juga perlu kita monitor dari waktu ke waktu juga. Dalam mengelola keuangan usaha bagi Anda yang baru membuka usaha atau biasanya bagi Anda yang masuk kategori usaha rumah tangga, usaha mikro ya. Ini biasanya ada sebuah kebiasaan mencampurkan keuangan pribadi, keuangan usaha. Selain itu juga biasanya muncul masalah tidak adanya pencatatan keuangan yang secara teratur dilakukan. Jika Anda tidak memiliki pencatatan, tidak melakukan pembukuan, maka biasanya Anda cenderung untuk mencampurkan aset pribadi dengan aset usaha. Nah, di awal Anda membuka usaha, pada dasarnya harus sudah dibiasakan. Dibiasakan untuk memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Ketika Anda membuka usaha, Anda memang perlu memiliki rekening terpisah untuk usaha Anda, di mana berbagai transaksi keuangan, baik transaksi
keluar. Ya, transaksi pembelian, transaksi pengeluaran maupun transaksi yang sifatnya pemasukan atau pendapatan usaha harus melalui rekening usaha tersebut. Rekening ini dia bisa rekening di bank, tetapi bisa juga dia berupa dompet digital ya. Jadi karena zaman sekarang itu makin canggih sehingga berbagai aktivitas usaha tidak lagi harus dilakukan melalui rekening di bank, melainkan bisa Anda menggunakan berbagai metode pembayaran digital yang lain. Intinya, ketika Anda memiliki usaha di mana Anda mengharapkan usaha tersebut menjadi penghasilan Anda tidak boleh langsung mengambil omset usaha Anda menjadi penghasilan pribadi Anda. Tetapi ketika Anda baru mulai usaha, omset pribadi itu ketika Anda baru memulai usaha, omset usaha Anda ambil sebagian tertentu. Caranya adalah ketika terjadi penjualan, Anda mengambil komisi, kan Anda yang menjual. Cara lain adalah ketika usaha Anda sudah stabil dan omset penjualan Anda juga sudah stabil dan Anda mampu menggaji diri Anda sendiri, maka tiap bulan Anda tidak perlu lagi mengambil dari omset usaha tersebut, tapi dari gaji. Sehingga kebutuhan pribadi Anda bayar dari gaji Anda yang berasal dari usaha tadi.